Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2020 diajukan oleh 1. H. Tony S. Yunus, 2. H. Daryatmo Gobel. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Aroman Bobby Hoy, SH, MH, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Berdasarkan surat terhadap, kami ulangi, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14 dan seterusnya memberi kuasa kepada Nasrullah SH, CLA, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Profesor Dr. Insinyur H. Nelson Pomalingo, MPD. 2. Hendra S. Hemeto, ST. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dorel Amir, SH, MKN, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi. Mahkamah berwenang mengadil permohonan akuo, oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan tentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi 3.6 berkenaan dengan pasangan calon, pemohon adalah pasangan calon, berkenaan dengan pasal 158, bahwa perolehan suara pemohon adalah 57.778 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 93.196 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 35.408 suara, atau ekuivalen dengan 15,37% atau lebih dari 3.457 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhi ketentuan pasal 158 di atas, pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 1, 2 dianggap dibacakan, vide bukti P1 sampai dengan bukti P14. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengar dan membaca jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T15, pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti PT20, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajukan bukti PK01 sampai dengan bukti PK29. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Perihal dalil pemohon yang menyatakan permohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan pihak terkait sebagai peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan pihak terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Namun termohon tidak langsung memutuskan membatalkan pihak terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Dalam hal ini, pasal 140 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota diterima. Kata memeriksa dalam pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Menurut Mahkamah, dalam kasus Akuo, hal utama yang terjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh termohon terkait dengan rekomendasi Bawaslu tersebut benar-benar telah dipertimbangkan segala hal demi terciptanya pemilihan yang berasaskan jujur, adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam persidangan dan penelitian yang dilakukan oleh termohon sehingga menurut Mahkamah tindakan tersebut adalah bentuk kehati-hatian penyelenggara pemilu. Angka 2 dianggap dibacakan. Adapun dalil-dalil pemohon lainnya adalah karena tidak relevan dan tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan Pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Aku, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akuo. 6. Eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahidudin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 09.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arif Lubis sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo atau yang mewakili.